dulu. Nah, seperti yang Bapak Ibu kemarin pelajari ya, sudah saya share. Harap diingat karena memang jurnal itu concise, compact, dia harus sangat singkat, maksimal 9.000 kata. Maka dalam mengerjakan, makanya kemarin kalau dia redundant atau tidak perlu, itu banyak yang saya hapus-hapus. Seperti itu. Nah, jadi bisa dikurangi. Nah, di sini kita di results and analysis. Ini kenapa? The picture cannot be displayed. Oke, bentar ya. Oh, kok dia ngambek lagi ini. Oke, baik. Mungkin siapa yang mau share screen dulu sebelum saya lanjut? Tadi katanya Bu Mariam ada Iya, mau. izin Bunda Ah, Ria, saya share screen. Bentar. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya sudah mencoba mencari data di Scopus terkait dengan tugas yang kemarin. Namun ternyata dengan keyword saya yang terkait dengan model kompetensi coaching, setelah saya cari hanya dengan keyword itu tanpa kinerja guru, itu terdeteksi, itu pun rentangnya tidak saya batasin, Bunda, hanya terbaca 3 penelitian oh tentang gitu. model kompetensi coaching. Seperti itu. Oke. Kemudian eh, saya sudah merekap. Ini apa kok proposal saya share, Sangat astagfirullah. sedikit sekali ya, Bu Maaf, ya. Itu eh, tiga. Yang itu, yang ini tambah berapa? salah yang dibuka. Eh, Oke, coba share screen. Iya, Bu. Lalu gimana? Oh, oke. Oh iya, maaf tadi salah buka. Enggak Masih apa-apa. ngos-ngosan. Eh, jadi penampakannya itu Bunda, setelah saya masukkan tuh hanya 3 penelitian yang terbaca di Scopus, itu pun rentangnya dari tahun 1999 sampai detik ini gitu ya. Yang terkait dengan model kompetensi coaching itu hanya 3 penelitian. Nah Oke. itu, nah seperti itu bagaimana Bunda Ria arahannya, dan saya juga sudah meng-capture masing-masing ini apa pola dan diagramnya untuk menulis hasilnya. Kemudian untuk eh, membaca di dalamnya juga sudah saya buatkan bagan seperti ini. Eh, Oke. karena kalau saya tambahkan antara model kompetensi coaching and Mm-mm. eh, teacher performance itu hasilnya no result, nol gitu ya. Jadi Hmm. mohon arahannya Bunda. Oke, oke. Ini juga enggak dibatasi tahun ya, Bu ya? Tidak. Jadi rentangnya itu yang terbaca di Scopus dari tahun 1999 sampai detik ini, model kompetensi coaching hanya coaching kompetensi models gitu ya. Itu Hmm. hanya 3 hasil yang keluar Oke. seperti itu di Scopus. Baik. Ini sisi positifnya berarti disertasi Bu Mariam ini sangat langka sekali. Jadi novelty-nya ini sangat menjual seperti itu ya Bu ya. Tapi Mhm. ya sisi negatifnya yaitu tadi mungkin kalau harus membuat kajian pustaka itu harus sampai ya jungkir balik gitu, mencocokkan dengan eh apa namanya dari topik-topik atau sumber-sumber lain. Misalnya seperti ini. Kalau di bahasa Inggris itu ada yang namanya TPR, Total Physical Response. Mhm. Nah, zaman dulu penelitian tentang TPR itu masih jarang. Yang banyak di bidang olahraga. Jadi pada saat itu yang dilakukan oleh para peneliti bahasa Inggris itu adalah mendaftar seluruh penelitian Total Physical Response banyak digunakan di bidang olahraga. Misalnya seperti run, anak itu lari. Walk, berarti dia jalan. Nah, bagaimana ini jika digunakan pada orang yang EFL? Pembelajar bahasa Inggris atau English as a second language learner seperti itu. Apakah mereka jika diberikan perintah dia juga bisa melakukan? Nah, kalau iya berarti total physical response-nya itu berjalan. Dulu tahun 70-an seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ini kompetensi coaching, ini yang saya lihat juga banyak dilakukan di bidang olahraga seperti itu. Tapi ternyata yang dimaksud oleh Bu Mariam kan, saya yakin pasti bukan ini.
pasti coaching klinik untuk meningkatkan kompetensi guru dalam Iya. bidang professional development. Nah, jadi nanti yang bisa Bu Mariam lakukan adalah coaching, sebuah term yang sangat dekat dengan keolahragaan, namun masih sangat minim penelitiannya di bidang pendidikan. Tapi ada sebuah teori yang mengatakan bahwa mentoring kan Bu ya, one on one, jadinya itu kan sangat berpengaruh untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, di penelitian ini atau disertasi ini kan berarti Bu Mariam ingin menggabungkan bagaimana sih kalau teori keolahragaan yang coaching ini tadi digabung atau dimasukkan ke bidang pendidikan. Cara berargumennya seperti itu. Dan kalau memang ini tidak ada, Bu, cara yang lain, cara pertama yang bisa dilakukan Bu Mariam itu adalah memperluas indeksnya. Jadi seharusnya nanti bisa ke Google Scholar dicoba juga. Tapi Mhm. kalau ke WOS, ProQuest atau JSTOR, itu kan kita juga memang tidak memiliki akses. Jadi kalau di Scopus mungkin hanya terbatas ini saja. Mungkin Bu Mariam bisa menambah dari Google Scholar. Jadi Prismanya nanti mengatakan bahwa kumpulan artikel yang akan saya analisis ini berasal dari dua pengindeks. Yang pertama Scopus dan yang kedua Google Scholar. Nah, Google Scholar-nya nanti Bu Mariam silahkan di crafting sendiri, mau tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau misalnya terlalu banyak, boleh dikecilkan. Kalau misalnya terlalu sedikit seperti ini, tidak usah diberi rentang. Tapi yang Bu Mariam lakukan sudah benar. Gitu. Tapi kalau saya rasa untuk systematic literature review, hanya 3 itu sangat minim sekali. Normalnya sih Bu, itu minimal 20 biasanya. Minimal 20. Tapi karena ini Bapak Ibu kan solo ya, mengerjakan sendiri gitu. Jadi saya kira 7 atau 8 ya rata-rata 10-20 itu sudah oke. Tapi kalau hanya 3 saya rasa mungkin boleh nyari dulu dari Google Scholar. Seperti itu Bu Mariam. Oke, terima kasih untuk arahannya, Bunda Ria. Sangat mencerahkan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu yang mau di sharing-sharing atau ditanyakan. Tidak ada? Oke, nah ini Bismillah semoga bisa ya. Udah banyak yang saya tutup nih. Oke, jadi kemarin Bapak Ibu sudah menulis pendahuluan. Luar biasa sih Bapak Ibu ini pendahuluannya udah oke-oke. Rumusan masalahnya juga kalau mau dilanjutkan seperti Pak Wayan yang tetap memakai human participant enggak apa-apa, tapi yang mau berubah ke systematic literature review juga enggak apa-apa. Saya harap semuanya apapun yang Bapak Ibu lakukan tetap mendukung penulisan disertasi begitu nggih? Contoh metodologi saya rasa Bapak bisa langsung melihat dari contoh-contoh jurnal yang saya berikan. Jadi kalau metodologi di dalam penelitian Prisma atau SLR itu sangat sederhana sekali. Dia hanya menyajikan bahwa saya mengumpulkan jurnal mulai tahun berapa sampai tahun berapa, dengan topik apa, menggunakan keywords apa. Lalu yang kotak-kotak itu, Prisma itu bisa langsung ditempel di situ. Nah, kalau menggunakan human participant, minimal Bapak Ibu memiliki 5 subbab ini di dalam penelitian gitu ya. Jadi ada research design, desain penelitiannya apa, study site atau gatekeepers, misalnya atau lokasi juga bisa. Lalu participants, ini siapa saja pesertanya, responden atau partisipan atau subjek penelitian, lalu data collection dan data analysis. Yang perlu Bapak Ibu ingat, di dalam jurnal metodologi itu tidak perlu banyak-banyak, cukup maksimal 1.000 kata saja. Dan biasanya dibatasi itu 500 kata atau setengah halaman. Bagaimana Bu caranya supaya bisa hemat? Bapak Ibu jangan memasukkan banyak teori di dalam metodologi. Jadi di research design ini Bapak Ibu langsung mengatakan penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Nah, misalnya seperti itu. Nah, hal tersebut dipilih karena apa? Menurut teorinya siapa? Jadi akan beda rasanya ketika Bapak Ibu bilang bahwa penelitian kualitatif adalah, nah itu kalau di jurnal biasanya kurang menarik. Seperti itu, nggih. Jadi study set langsung saja penelitian ini dilakukan di mana, partisipannya bagaimana, kriteria inklusinya, dan lain sebagainya. Ini cara mengerjakannya bagaimana? Bapak Ibu silakan ditengok lagi overview yang pernah dibuat yang dulu sekali. Nah, itu kan ada jumlah partisipan, tempatnya di mana, dan lain sebagainya tinggal ditulis. Nah, saya berikan contoh penulisan metodologi seperti ini dalam bahasa Inggris, nggih. Jadi dia ini menggabungkan teori dengan apa yang kita lakukan di lapangan. Jadi kalau di dalam jurnal
Metodologi itu adalah bentuk operasionalisasi dari teori-teori tentang metode penelitian. Jadi tidak usah ditulis penelitian kualitatif adalah, interview adalah, alat rekam adalah, sampai yang seperti itu. Jadi kita langsung saja, we put ourselves at first, forward. Kita ini pelakunya, kita yang ditaruh depan. Jadi tulisannya, qualitative case study design with interview technique, thematic analysis was used in this study. Langsung saja, jadi ini sudah langsung menjelaskan desain kualitatif studi kasus dengan teknik interview dan tematik analisis digunakan di studi ini. Kenapa? Nah, itu baru dijelaskan. Qualitative research was employed to help researchers to explore the existing phenomena to gain understanding within a specific context. Ini menurut siapa? Saya pakai IEEE ini ya, bukan APA, orang yang nomor 36 ini. Jadi akan beda kalau penelitian kualitatif adalah tidak seperti itu. Teorinya dibalik, diceritakan menjadi seperti ini. Penelitian kualitatif dipilih karena dapat membantu peneliti mengeksplor fenomena yang ada untuk mendapatkan pemahaman dalam konteks yang khusus atau spesifik. Nah, di sini baru kita jelaskan lagi. This design fits the study's aims to illustrate students' experience and expectation of online ESP learning, misalnya. Saya memilih studi semacam itu karena cocok dengan tujuan saya untuk menjelaskan pengalaman siswa dan juga harapan mereka tentang pembelajaran online. Sudah gitu aja. Nggak perlu panjang-panjang gitu, oke? Oke. Yang kedua, subjek. Convenience sampling was employed as part of the non-probability sampling method. Ini kan terminologinya siapa? Metodologi sampling non-probabilitas, di mana clear logistic and resources benefit in terms of travel, cost, and time expenditure. Lebih hemat bagi para peneliti. Lalu langsung kita jelaskan, 19 participants have been recruited, 19 anak terlibat following the inclusion criteria of, pertama, first year ESP students, mahasiswa tahun pertama, and completed at least 2 semesters of online learning, berpengalaman belajar online selama minimal 2 semester. Di sini kita kasih disclaim, this sampling set a scope and limitation on the study where results are not generalizable to the population. Jadi tidak bisa digeneralisir terhadap populasi. Pendek aja seperti ini. Jadi tidak perlu kita jelaskan probabilitas adalah, convenience sampling adalah. Karena kita anggap pembaca jurnal itu adalah orang yang sudah punya background knowledge. Jadi tidak perlu lagi kita jelaskan, kalau misalnya Bapak Ibu mau nulis tentang kurikulum merdeka gitu kan, nggak usah. Kurikulum merdeka adalah, kalau untuk disertasi, iya. Karena kan promotor dan juga penguji ingin melihat pemahaman Bapak Ibu mengenai konteks tersebut. Tapi kalau di jurnal, kita perlu menyajikan fenomena. The phenomenon of emancipated curriculum, kurikulum merdeka ya, bukan independen, tapi lebih ke emansipasi atau kemauan anak-anak. Emancipated curriculum itu fenomenanya bagaimana. Begitupun dengan method, beliau-beliau yang membaca jurnal itu sudah tahu kalau kuali itu apa, kuanti itu apa. Beliau ingin tahu bagaimana sih perjalanan kita menemukan data tersebut. Itulah kalau ceritanya itu semakin detail, semakin rigid, maka orang akan semakin percaya. Oh, ternyata benar dia melakukan penelitian. Jadi kalau misalnya nanti ujian terbuka atau apa itu bukan kok dikejar sama penguji atau promotor, tapi beliau ingin memastikan bahwa ini benar-benar dilakukan atau tidak. Nah, kalau yang kita ceritakan itu tidak detail, otomatis beliau akan bertanya terus. Nah, tapi kalau sudah detail seperti ini kan kayak gini nih tidak mungkin dikarang-karang. Orangnya 19, lalu siapa inklusif kriterianya. Kalau perlu Bapak Ibu ceritakan juga, the interview was carried out during August misalnya, sudah dilakukan pada bulan Agustus. One interview normally spent about 60 minutes misalnya, rata-rata 60 menit sekali interview. Jadi diceritakan sedetail mungkin. Ceritanya metodologi kalau di jurnal itu adalah diary perjalanan kita untuk menemukan data, ya. Data collection, ini kita langsung ceritakan. Announcement of participant recruitment, pengumumannya, consisted of research objective, participant inclusive criteria, and researcher context, distributed to first year ESP students.
in 3 Indonesian private universities. Jadi pengumuman butuh partisipan, isinya tujuan penelitian, lalu siapa saja ciri-ciri atau syarat yang boleh ikut, dan kontak yang bisa dihubungi itu disebarkan ke mahasiswa tingkat 1 di 3 kampus swasta yang berbeda. Students who wish to take part in this study were free to approach the researchers. Boleh menghubungi jika tertarik, jadi tidak boleh memaksa. The selected participants were interviewed through Zoom and Skype, recorded upon their consent. Jadi diceritakan, direcord lewat apa, dan lain sebagainya. Benar-benar jujur menceritakan perjalanan kita. Kalau mau SLR atau metodologi gimana, Bu? Ya sudah, diceritakan. The data from Google Scholar and Scopus were obtained during kapan gitu misalnya. The time frame was set from 1990 until 2024 with the keywords of, benar-benar diceritakan satu persatu gitu deh. Nah, untuk analisis, di sini adalah contohnya tematik analisis. Ini nggak usah dijelaskan, tematik analisis adalah gitu, nggak usah. Jadi di sini langsung obtain data were analyzed using thematic analysis to gather similar finding reflecting particular themes to answer the research question. Ini menurut pendapat siapa? Jadi kan tematik analisis itu penting karena dapat mengumpulkan temuan-temuan yang hampir sama sehingga membentuk tema untuk membantu kita menjawab research question. 6 steps of thematic analysis are applied, covers, apa saja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pertama, data familiarization. Ini nggak usah dijelaskan, data familiarization is, nggak usah seperti itu, langsung diceritakan. Pada saat familiarisasi data, yang kita lakukan adalah mentranskrip interview, gitu kan? The recorded interviews were transcribed manually to obtain a data purpose. This resulted in the mapping of participant demography and transcription of the whole interview results. Code generation, codingnya apa saja? Secara jujur kita ceritakan aja, saya coding berdasarkan nama, usia, jurusan, pengalaman positif dalam belajar online, pengalaman negatif, lalu metodologi belajar online, lalu tujuan belajar online, harapan di masa depan, dan juga other concerns atau keberatan-keberatan lain. Dari sekian banyak kode, kita mengumpulkan yang ketiga itu theme search. Jadi similar sub-themes were grouped to obtain major themes. Yang mirip-mirip kita kumpulkan ada 4 major themes. Demografi, online learning experience, future expectation, and other concerns. Yang keempat, dari 4 major themes, kita review lagi. At this stage, the relationship between themes was analyzed. For example, bagaimana? Dari 4 itu, akhirnya yang cocok untuk menjawab research questions itu kan cuma 2. Ada yang di angka Romawi 5 ini, definition. 2 major themes were defined as the focus of this study. Jadi dari banyak tadi kita kumpulkan temanya, tema dikumpulkan jadi 4 tema, setelah 4 cuma dipilih 2 tema. Karena cuma 2 itu yang bisa menjawab research questions. Dan yang terakhir, report production. Itu ditulis di dalam hasil dan pembahasan seperti itu. Jadi benar-benar diceritakan langkah-langkah kita pada saat mengerjakan penelitian itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu, monggo. Terkait penulisan metodologi. Silakan. Sekali lagi Bu, untuk konfirmasi saja berarti kalau kita studi literatur Iya. langsung pakai Prisma itu Bu ya di Iya. Oke. Yuk. Ya, benar Pak. Nah, sebelum Prisma itu kita jelaskan itu Pak, apa dapat Prismanya dari mana, lalu tahun berapa sampai tahun berapa, menggunakan keywords apa, dan dari keywords itu terdapat bagan berikut seperti itu. Jadi bagannya langsung ditunjukkan. Nah, ini seperti tes IELTS. Di bawahnya bagan kita ceritakan aja Pak. Dari bagan di atas nampak bahwa ada 20 jurnal yang ditemukan. Setelah itu kami buang 10. Sampai akhirnya hanya 10 jurnal yang analisis. Begitu saja. Jadi ada pembukaan, ada isi yang bawahnya. Seperti itu Pak Karto.
Baik, terima kasih, Bu. Sami-sami. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke. Oke, baik kalau tidak ada kita ke cara menulis hasil dan pembahasan. Nah, biasanya di dalam jurnal hasil dan pembahasan itu jadi satu, Bapak Ibu, nggih, cara menuliskannya. Results and discussion. Yang perlu Bapak Ibu ingat adalah bahwa results itu menuliskannya seperti badan ular. Jadi ada kepalanya, ada bodinya, ada ekornya. Maksudnya bagaimana itu, Bu? Nah, jadi results itu adalah hasil kalau misalnya SLR itu ya tabel begitu saja dipajang tabelnya. And then help the readers to understand the table. Jadi kita interpretasi tabelnya itu bagaimana. Jadi pembaca jangan ditinggal begitu saja. Di dalam results, Bapak Ibu, tidak boleh ada kutipan sama sekali. Results. Kutipan nanti ditulisnya di pembahasan. Karena results itu adalah bab milik kita, punya penulis untuk dianalisis. Nah, contohnya kayak gini. Jadi ini sebelumnya di atasnya itu harus ada openingnya dulu. Jadi kalau ini badan ularnya setengah ya. Ini ada badannya aja sama ekornya. Nah, sebenarnya kalau menulis results di atasnya itu kita boleh mengingatkan pembaca bahwa interview telah dilaksanakan terhadap 10 orang. Kalau misalnya SLR, bilang saja analisis telah dilakukan terhadap 10 jurnal dengan hasil tabel berikut ini. Nah, kalau interview dia ditulisnya seperti ini. Once we needed to come to campus before there was a practicum, bla bla bla, itu ceritakan apa adanya. Jangan lupa codingnya, anaknya namanya R, jurusan Civil Engineering, wawancaranya tanggal 24 Juli tahun 2021, PU ini Private University One, dari kampus swasta 1. Nah, setelah ada ditulis transkrip seperti itu, kita harus menganalisis di bawahnya. This transcription evidence that some students were burdened by too many materials. Kita simpulkan bahwa dari 2 transkrip di atas, beberapa anak merasa terbebani dengan banyaknya bahan atau materi. This implies weakness of online ESP learning, which did not take into account student condition in particular departments. Hal ini merupakan kelemahan pembelajaran online yang tidak memperhatikan kondisi siswa dari jurusan-jurusan tertentu. Nah, ini menariknya, in particular, science student benefited less than that social science students. Kalau jurusan natural science yang butuh nge-lab itu nggak begitu suka pembelajaran online karena nggak bisa praktek. Beda dengan anak social science, mereka tidak ada masalah. Kalau mereka harus belajar online. Ini adalah bab results atau hasil kita. Jadi ini murni analisis kita berdasarkan apa yang kita temukan. Nah, itu kita nulisnya di situ. Results-nya ada di sini, Bapak Ibu. Hitung ya. 4 baris ini. Baru inilah yang dinamakan dengan discussion. This finding follows a study by Simonova and Paulova, where engineering students would study better through specifically tailored teaching approach. Hal ini sesuai dengan penelitiannya siapa, di mana anak-anak jurusan teknik itu lebih suka kalau pembelajarannya itu dispesifikasikan, di-tailored. They could perceive the exact objective, discover meaningful learning when being supported. Udah gitu aja. Jadi hasil sama pembahasan harus dibedakan. Meskipun di dalam jurnal tulisan hasil dan pembahasan tuh jadi satu, tapi jangan rancu Bapak Ibu tuh biasanya kalau saya mereview jurnal tuh kadang orang lupa menuliskan hasil. Jadi dari sini langsung the transcription above is in line with, sesuai dengan. Nah, padahal pembaca ini masih bingung ya, ini gimana maksudnya kok tiba-tiba in line with. Nah, ini sesuai dengan kita. Atau mungkin saya, kalau Bapak Ibu mboten, kalau saya lagi baca jurnal, lalu ada yang miring-miring seperti ini, atau ada tabel-tabel, biasanya saya itu langsung baca ininya dulu, results-nya dulu. Setelah results, baru saya cocokkan ke atasnya. Benar nggak sih orang itu ngomong seperti itu? Nah, jadi kalau kita hanya menyajikan tabel atau transkrip saja, itu tidak memfasilitasi pembaca. Seperti itu contohnya. Kalau kuantitatif bagaimana, Bu? Kuantitatif lebih mudah lagi.
Nah, kuantitatif kita berikan tabelnya seperti ini, gini kan? Nah, di sini kita jelaskan, it can be seen there was significant effect for gender. Orang baru lihat, oh iya ini ada tanda bintangnya. Significant effect of gender. Female receiving higher score than male from the mandatory PD program. Ibu-ibu guru memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih semangat untuk mengikuti pelatihan guru daripada bapak-bapak. No other significant difference by gender was found in the other two variables of the present study. Kalau berdasarkan gender, guru laki-laki dan guru perempuan, masalah efikasi, masalah sumber-sumber efikasi, itu nggak ada perbedaan. Perbedaannya cuma di persepsi saja. Nah, sama kalau kuantitatif juga seperti itu. Setelah kita sajikan tabel, lalu kita analisis di bawahnya. Sampai sini Bapak Ibu monggo dicerna dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada, aman semuanya. Sudah cukup jelas, Bu, Ya sudah penjelasan cukup Bapak. jelas. Oke. Oh iya, apalagi Pak Wayan ya, ini yang penelitiannya apa? Kuantitatif ini, semoga berguna gitu. Nah, Bapak Ibu kalau mau discussion-nya dibuat lebih canggih lagi, karena ini jurnal ya, supaya cepat tembus Scopus gitu. Apalagi kalau disertasinya harus keren, biar beda dengan tesis, apalagi skripsi. Ada cara menulis discussion, di mana Bapak Ibu pertama harus menuliskan findings, temuan Bapak Ibu dulu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu wajib, kalau saya mewajibkan ya, temukan studi yang berlawanan dengan temuan Bapak Ibu. Jadi jangan langsung yang setuju-setuju gitu, enggak seru jadinya. Nah, lalu di sini kita bisa menganalisis. Kenapa ya kok bisa berlawanan? Nah, di situ yang menunjukkan critical thinking kita sebagai mahasiswa doktor atau sebagai penulis jurnal bereputasi. Nah, karena kita ini penulis dan juga mahasiswa doktor, maka analisis kita ini tidak boleh berdiri sendiri, harus ada supporting study. Ini ditulis dalam setiap paragraf, jadi Bapak Ibu nanti pembahasannya akan sangat kaya sekali. Di dalam satu paragraf, paling tidak Bapak Ibu punya 2 citasi. Seperti itu. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya kasih warna-warni begini ya. Yang hitam ini kita baca bersama-sama. The present study shows that female teachers have a more positive perception of the effectiveness of mandatory PD than their male counterparts. Ini sambungan yang tadi yang tabel. Hasil studi saya menunjukkan bahwa ibu-ibu guru itu lebih semangat, lebih memiliki persepsi positif tentang PPG gitu ya, mandatory PD itu PPG daripada bapak-bapak guru. Jadi temuan kita yang banyak tadi itu dirangkum dalam satu kalimat saja. Itu sebagai topic sentence, kalimat awal. Nah, di sini yang merah ini Bapak Ibu temukan studi yang berlawanan. This finding offers new insight, memberikan pola pandang atau sudut pandang baru terhadap PPG in Asian countries di negara-negara Asia, di mana female teachers claim to experience difficulty in undertaking PD program activities, di mana ibu-ibu guru itu dinyatakan memiliki kesulitan dalam mengikuti PPG dibandingkan bapak-bapak guru. Ini menurut penelitiannya Pak Badri. Nah, itu kan beda dengan penelitian kita. Jadi harus berani mencari yang beda. Kenapa kok seperti itu? Nah, di sini baru kita analisis. Kalau Bapak Ibu di sini tidak mencari yang beda, jadinya analisis yang biru-biru ini tidak muncul. Di sini kita analisis perbedaannya kenapa. However, claims are inconclusive because the study was based on various PD program types. Tapi studinya Pak Badri ini tidak bisa dinyatakan final atau tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu saja karena studi beliau tidak melihat komponen-komponen dalam PPG dan tidak menginvestigasi spesifik program feature. Jadi feature atau komponennya itu tidak di breakdown secara spesifik. The present study, conversely, studi saya bedanya, nah di sini kan kita sudah bisa menganalisis atau menjual penelitian kita, reveals that specific program feature influence teacher approach during participation.
Komponen itu penting untuk dipelajari karena dapat mempengaruhi pola pendekatan guru selama mengikuti PPG. Some key features, beberapa komponen, contohnya active learning, belajar aktif atau collective participation, belajar bersama-sama, create collaborative learning environments, menciptakan suasana belajar kolaboratif, allow teachers to communicate knowledge and exchange experiences. Jadi guru-guru yang saya teliti ini bisa saling bertukar pengalaman dan juga pengetahuan. Nah, di sini kita ambil penelitiannya Johnson yang mengatakan bahwa female teacher tend to approach collaborative learning more skillfully than their male colleague. Hal ini masuk akal karena ibu itu lebih suka kolaboratif daripada bapak-bapak. Ibu-ibu suka seeking support, saling mendukung, agree to participate, gampang berpartisipasi, and asking for suggestion to improve their practice. Ini menurut Johnson. Maka di sini kita bisa menyajikan argumen yang utuh. Kita jelaskan bahwa kalau menurut saya ibu-ibu itu lebih semangat daripada bapak-bapak. Hal ini tidak sesuai dengan penelitiannya Badri, di mana katanya bapak-bapak yang lebih semangat. Tapi perlu diingat, kalau di sini ada beberapa komponen yang itu membiarkan Bapak Ibu guru saling berinteraksi. Ternyata bapak-bapak itu agak susah kalau berinteraksi. Nah, kalau ibu-ibu kan cepet aja itu banyak ngobrol, saling mendukung, maka masuk akal jika ibu-ibu yang saya teliti ini memiliki semangat yang lebih tinggi daripada bapak-bapak guru. Nah, jadi satu paragraf Bapak Ibu itu merupakan satu argumen yang utuh, bisa dilihat sesuai dengan teori siapa dan berlawanan dengan studinya siapa. Itu sudah bisa memberikan kontribusi yang sangat baik novelty-nya terhadap literatur seperti apa. Begitu. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Silahkan diamati dulu. Nah, jadi kalau nanti ini bisa digunakan untuk mengerjakan SLR-nya juga, jadi analisisnya itu bisa Bapak Ibu cocokkan dengan apa yang Bapak Ibu temui sehari-hari. Atau kalau enggak gitu, SLR itu kan dia memiliki banyak sumber-sumber ya. Misalnya dari 5 jurnal menyatakan bahwa apa. Nah, di situ Bapak Ibu analisis. Ternyata mereka sama-sama menyatakan hal tersebut karena sama-sama dari Asia, atau mungkin sama-sama meneliti tentang guru SMK. Nah, kayak gitu. Jadi tabel-tabel seperti yang dibuat Bu Maryam tadi, silakan dibaca lagi persamaannya apa, perbedaannya apa. Itulah yang bisa Bapak Ibu letakkan di sini sebagai bagian dari pembahasan. Oke, monggo kalau ada pertanyaan atau ada yang mau sharing gitu. Yang mana kira-kira? Jadi bedanya hasil dan pembahasan seperti itu, nggih? Hasil itu murni hasil ya, kita cerita aja. dari dari berbagai macam itu hasilnya seperti ini. Nah, hasil kita ini harus di-compare dan kontras dengan literature. Literaturnya tak cari di mana? Ya dilihat lagi di pendahuluan atau kajian pustaka. Sebelum mencari-cari literatur yang baru, saran saya ditengok dulu kajian pustakanya. Siapa tahu sudah ada di situ. Jadi Bapak Ibu tidak perlu susah-susah apa namanya mengerjakan atau mencari literatur lagi. Ini juga selain jurnal, saya sarankan nanti untuk menulis pembahasan di disertasinya, setiap paragraf Bapak Ibu tuh banyak argumen seperti ini. Banyak perdebatan, banyak critical thinking, itu sangat bagus sekali disertasinya kalau seperti itu. Gitu. Monggo, kalau ada tanggapan silakan. Untuk sementara belum Bunda, nanti dicoba dulu mengerjakan baru tahu Sementara belum, oke. masalahnya. Oke. Nah, saya biasanya menggunakan ini Bapak Ibu, nanti saya kasih template-nya untuk membuat discussion yang bisa seperti itu ya. Nah, jadi contohnya seperti ini, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu silakan membuat tabel seperti ini. Mungkin nanti untuk disertasinya, kalau untuk jurnal ini enggak perlu, enggak apa-apa. Sudah nampak yang saya share, ada merah, hitam, MS Word ini? Oke. Jadi rumusan masalah Bapak Ibu sekalian tuh silakan didaftar di sini. Di tabel kolom yang paling kiri. Nah, misalnya di sini ada 3 rumusan masalah. Bagaimanakah hasil adaptasi instrumen di Indonesia? Bagaimanakah validitas dan reliabilitas? Bagaimanakah apa namanya indikator-indikator yang tetap ada atau terhapus? Nah, itu kita tulis dulu di sini.
Lalu hasilnya itu apa? Silahkan dijawab dulu. Instrumen iya bisa diadaptasi, namun kehilangan beberapa indikator. Atau ini skalanya iya valid dan bisa dianalisis lebih jauh dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya apa di sini dijawab dulu. Dari jawaban ini, Bapak Ibu lihat lagi kajian pustakanya. Nah, di sini sifatnya hasil Bapak Ibu ini sifatnya apa? Apakah dia add evidence to a body of knowledge, menambahkan bukti-bukti, atau prove something, membuktikan sesuatu, atau give new direction, memberikan sudut pandang baru, atau memberikan arah pemikiran baru, offer new way of thinking, sudut pandang baru. Nah, ini ikut yang mana? Ini menurut teorinya siapa? Ditaruh aja satu-satu di sini. Jadi ini adalah kerangka dari bab pembahasan. Kalau saya biasanya silahkan dibuat dulu ininya. Nah, kalau ini sudah ada, nulis paragraf pembahasan tadi udah gampang aja. Tinggal ini di copy paste, terus dirangkai, ditambahin namun, karena, sebaiknya, dan lain sebagainya. Jadi di sini kerangkanya dibuat dulu, dilengkapi. Rumusan masalahnya ditulis di sini, kolom paling kiri, hasilnya apa atau jawabannya apa. Nah, jawaban ini sifatnya bagaimana? Ada macam-macam sifat yang bisa Bapak Ibu pakai nanti. Nah, contohnya seperti ini. Nanti saya berikan template-nya. Bapak Ibu sudah bisa mulai membahas. Misalnya kalau penelitiannya kemarin tentang, kalau Bu Mariam karena baru dibahas, saya jadi ingat tentang how is the implementation of coaching, misalnya coaching competence. Bagaimanakah bentuk implementasi coaching competence? Terus di sini jawabannya bentuk implementasinya ada 3, misalnya kayak gitu. Nah, di sini cari dulu teorinya. Bentuk implementasi coaching competence itu harus bagaimana. Tapi ada juga Bapak Ibu yang tidak begitu nyaman kalau pakai ini ya enggak apa-apa. Tidak memaksa juga gitu ya. Ada yang sukanya free writing. Memang sudah suka nulis, nulisnya langsung lancar, langsung ngarang bebas gitu aja juga bisa. Tapi kalau misalnya daripada bingung mana yang dibaca, mana yang ditulis, nah bikin ini juga boleh untuk membantu menulis pembahasan. Seperti itu. Oke. Nanti akan saya share template-nya ini ya. Beberapa pertanyaan yang bisa Bapak Ibu ajukan ketika mengerjakan pembahasan adalah yang seperti ini. Oke. Masih loading. Nah, di sini. Is your study add evidence to the body of knowledge? Menambahkan apa namanya? Menambahkan bukti-bukti gitu. Expand the current thinking, meluaskan pemikiran saat ini, atau prove something, atau give new direction, offer new way of thinking, atau offer new conceptualization, menawarkan konseptualisasi baru, atau identify the main problems, mengidentifikasi masalah utama, atau solve, atau establish relationship between variables. Tadinya X dan Y tidak ada hubungannya, tapi begitu Bapak Ibu yang meneliti, langsung jelas hubungannya signifikan, nah itu bisa dipakai. Pertanyaan-pertanyaan ini untuk melihat hasil saya ini sebenarnya arahnya kemana ya, seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah Bank? Kalau tidak salah sudah pernah saya share ya. Belum, Akademis Bank? Belum? belum. Oh, baik sebelum saya share sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Monggo. Silakan. Dari yang kemarin monggo ya kalau ada yang mau ditanyakan juga semoga tidak membingungkan gitu. Karena ya memang begitulah. Oke, sebentar saya carikan yang academic flashback. Kalau ada yang mau nyambung pembicaraan yang kemarin boleh nggih? Bapak Ibu silakan. Yang misalnya seperti Bu Mariam tadi saya sedang nyari terus gimana gitu. Jadi untuk tugas itu bisa cukup dari Scopus saja Bu ya? Bisa ya? Atau Ya ada Pak, cukup. ada yang kalau yang ideal seperti apa Kalau sumbernya yang itu? ideal itu biasanya minimal 20 jurnal sih Pak. Kalau yang diteliti seperti itu. Ya, Kalau tapi tadi Bu dari Mariam Scopus saja boleh. Dari dari Scopus Scopus saja. saja boleh, boleh.
Jadi nanti Pak Parto bisa menjelaskan di metodologi itu masuk scope and limitation. Hmm, Jadi apa ruang lingkupnya hanya untuk Scopus saja, Scopus limitationnya ya saja. karena kami tidak punya akses ke pengindeks yang lain. Nanti itu bisa Hmm. menjadi future direction atau suggestion for the next research. Nah itu nggak apa-apa Pak seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, sami-sami. Monggo, ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kalau seperti Bu Mariam tadi tiga terlalu sedikit, nggih. Itu silahkan ditambah dari Google Scholar. Kalau Google Scholar tuh kayaknya banyak banget. Meskipun kita sudah set waktunya cuma 2 tahun aja, itu yang keluar tetap aja ratusan. Kayak gitu. Jadi kalau mahasiswa S1 seringkali saya suruhnya Google Scholar. Tapi kalau mereka berkelompok kerjanya. Tapi karena Bapak Ibu ini sudah expert-expert semuanya, jadi bisalah mengerjakan sendiri gitu, ya. Oke. Expert di mana, Bun? Nah itu tadi sudah jadi yang dikerjakan Bu Mariam tuh. Iya. Sudah oke ini kayaknya. Mohon izin tanya, Bu. Yang expert itu Pak Silakan. Odi yang expert itu. Ya, monggo Pak Odi Bahwa nanti dibantu nggak Bapak Ibu yang lainnya. yang expert itu Bu Mariam itu sudah selesai. Ya Saya semuanya mau tanya, expert lah. Semuanya expert ini sudah berani dokter. Dokter ini kan bukan sesuatu yang diwajibkan kayak kalau anak-anak kita kan wajib sarjana. Ini kan pilihan ya, hidup gitu. Berarti kan ya jelas expert ini karena sudah berani gitu ya. Oke. memberanikan diri alias nekat. Baik, Ya gimana bisa izin di- tanya Bu Ria, boleh izin share screen ya? Boleh, boleh Pak Mangga. Baik. Nah, ini saya mau bertanya kan, saya coba untuk mencari apa namanya Mm-mm. artikel di Scopus untuk yang SLR itu tugas dari Bu Ria. Saya Mm-mm. menemukan 80 kan yang diminta 10 sampai 20 artikel. Nah, untuk mengurangi atau Mm-mm. membuat limitation kembali, ini yang agak susah Bu Ria, karena saya sudah coba untuk Mm-mm. tahunnya sudah saya limitasi 10 tahun terakhir, kemudian juga subjek areanya sudah Mm-mm. saya limitasi untuk social science saja, bahkan dokumen Mm-mm. type-nya ini artikel dan publish dan lain-lain. Ini Mm-mm. kira-kira kalau untuk mengurangi menjadi 10 itu limitationnya di bagian mana ya Bu Ria? Oke. Nah, ini apa namanya? Sekaligus menjawab Bu Mariam dan Bapak Ibu lain ya. Jadi untuk mengurangi limitation minggu kemarin itu bisa dilihat ke research questions-nya lagi. Makanya kita sebagai peneliti itu berhak membatasi di rumusan masalah. Hal pertama yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah hanya melihat, misalnya saya hanya mau membahas 5 penelitian dengan sitasi terbanyak. Seperti yang contoh yang saya berikan itu. Jadi dari 80 itu cuma mau dibahas 5 aja. Yang sitasinya paling banyak. Nah itu kan langsung kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah itu dibahas Ya, satu-satu. Atau cara kedua, seperti yang dilakukan Bu Siti Mariam tadi, benar sebelum 80 ini menjadi cuma 15 atau 17, Bapak Ibu menentukan demografi artikel. Misalnya dari 80 ini, saya hanya mau meneliti tentang game-based learning untuk SMA saja. Nah, itu kan dari 80 kan yang penelitian yang tidak tentang SMA itu kan udah banyak yang bisa dibuang. Nah, seperti itu. Nah, ternyata yang SMA itu cuma sedikit, Bu. Masih 70 saja. Oh, ya sudah, kita persempit lagi. Saya mau SMA bahasa Inggris saja. Saya nggak mau game untuk bahasa Indonesia, bahasa Jawa, apalagi sejarah, kayak gitu. Dan nanti akan banyak lagi yang runtuh, kayak gitu. Nah, ntar ternyata masih tinggal 50. Oh ya sudah, kalau gitu saya mau SMA bahasa Inggris dan kuantitatif saja karena saya ingin melihat seberapa efektif. Nah, itu ternyata setelah dihapus lagi, sisanya tinggal 15. Nah, itu baru seperti itu, Pak, caranya. Kita yang ngeset demografinya. Jadi misalnya kalau baik. penelitian tentang game base 80 ini saya yakin banyak mulai TK sampai kuliah. Nah, yang pertama mungkin dipilih dulu. Saya cuma mau concern pada pelajaran bahasa Inggris saja dulu. Nah, itu Pak Mas Odi dan Bapak Ibu yang lain harus telaten karena tentu saja tidak lancar itu pada saat mengurangi gitu ya. Ternyata 80 kita mau SMA aja sisanya tinggal 3. Ya udah, berarti harus
memfilter lagi dari awal. Oh, berarti kayaknya SMA nggak cocok. Berarti apanya ya? Oh, lokasi aja deh. Saya mau hanya yang dari Asia saja. Nah, itu ternyata malah cuma ada 8. Ya, berarti nggak jadi berdasarkan negara. Itu harus dilihat satu-satu. Seperti itu, Pak. Dan itu ditentukan limitnya ada di research questions. Rumusan masalah kita sudah menentukan misalnya bagaimanakah perjalanan game-based learning untuk pembelajaran bahasa Inggris SMK di Asia Tenggara. Nah, jadi seperti itu orang sudah tahu jadinya, oh dia cuma mau lihat SMK bahasa Inggris game-based Asia Tenggara. Nah, terus yang ditaruh di Prisma itu yang gimana, Bu? Yang ditaruh di Prisma adalah perjalanan Bapak Ibu sampai menuju akhir itu tadi. Jadi misalnya 80. Pertama duplikatnya dibuang dulu kan, Pak ya? Setelah Oke. duplikat dibuang, sisa 70. Dari 70 dibuang yang selain SMK. Ternyata tinggal 65. Dibuang lagi selain bahasa Inggris, tinggal 50. Kita buang lagi yang game base-nya itu ternyata tinggal 15. Jadi di Prismanya itu kok bisa dari 80 sampai terakhir. Nah, itu bisa dilihat di grup perjalanan dia mengurang-ngurangi itu ya dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Saya tahu bahwa Bapak Ibu itu pasti ngerjakannya nggak step by step. Saya juga melakukan yang sama kok. Jadi kayak dari 80 itu langsung saya cut ini nggak boleh gitu. Jadi tinggal langsung ketemu 13. Nah, kalau dilaporkan ke jurnal, biar kelihatan kita kerjanya banyak gitu ya. Nah, itu laporkannya dikit-dikit aja gitu. Saya sendiri ngerjakannya juga sama seperti ini. Jadi Pak Mas Odi ini kan ada tahunnya sudah di-set, terus sosial sainsnya sudah di-set. Ini kan merupakan sebuah bentuk perjalanan toh, Pak. Oke. Nah, jadi ini udah bisa difilter misalnya tadinya 1000 berapa, setelah di limit ke social science tinggal 80. Nah, Ya, kayak gitu. betul. Nah, itu jadi ini jangan dilupakan perjalanannya. Seperti tadi diarinya itu ya, Pak ya. Ya. Saya yakin ini nggak mungkin satu-satu memang. Jadi setiap kali Iya. Bapak Ibu menerapkan filter, saya juga pegangnya 2, laptop sama bolpen sama kertas. Jadi apa yang difilter tuh tak catat dulu di kertas. Tadi apa yang Ya, dihilangkan, sisanya berapa, itu nanti tinggal kita ketik di dalam kotak-kotak Prisma itu. Memang caranya kayak gitu. ya, benar. Ya. Iya. Eh, lanjut pertanyaan lagi, Bu ya, terkait dengan berarti kan kita berdasarkan demografi tadi. Mm-mm. Berarti untuk menentukan katakanlah berdasarkan tingkatan sekolah SD, SMP dan lain-lain itu, berarti kita bacanya berarti sudah manual ya, artinya membaca artikelnya karena kan di Scopus itu tidak ada menu Iya, limitation nggak ada. yang disediakan. Heeh. Jadi itu makanya di tabel seperti yang dibuat Bu Mariam tadi ada tabel abstrak. Jadi dari abstrak itu kan kalau penelitiannya bagus dia pasti sudah bilang penelitian ini dilakukan di setting SMK atau SMA. Nah itu kalau saya daripada capek itu kalau misalnya nggak menyebutkan langsung saya buang aja Pak. Dengan alasan Oh, abstrak tidak sesuai seperti itu. Atau oh, abstrak tidak menjawab rumusan masalah. Jadi seperti itu orang-orang sudah paham. Nah, kalau demografinya itu nggak nampak di abstrak atau paling nggak kelihatan lah kuanti-kualinya seperti itu. baik, baik Bu ya, terima kasih banyak. Kami semangat Pak Odi. Hmm. Agak, saya pun agak umum, mungkin agak umum ya. Monggo. Kalau di Google ya, katakan Google itu kan eh, mana yang nampil di halaman pertama atau kedua itu kan algoritmanya kalau nggak salah berdasarkan engagement. Jadi semakin banyak otak-atik orang maka Oh akan iya. muncul di halaman pertama. Gitu kan. Nah kalau di Oke. Scopus tadi saya lihat apakah betul itu dari citasinya, Bu? Apakah nomor satu ini jumlah citasinya atau ada algoritma lain yang menentukan apakah nanti muncul di halaman pertama atau halaman kedua? Mm-mm. Boten Pak, kalau Scopus setahu saya memang sitasi gitu. Jadi kalau misalnya tadi tidak sempat ya untuk meredali satu-satu, tidak sesabar Pak Odi atau Bu Mariam, langsung aja Pak, dari 80 ini saya akan membahas 10 artikel dengan citasi tertinggi, langsung aja. Dan itu cukup valid Pak, alasan seperti itu, karena citasi tertinggi itu kan berarti pemikiran itu direproduksi berkali-kali. Dan itu berarti dia sudah bisa menjadi teori yang dipakai banyak orang. Kalau bahasa Inggris itu kan kayak Chomsky, George Yule, itu kan disitasi sampai jutaan kali ya memang enggak masalah jadinya kalau kita menganalisis jurnalnya beliau beliau itu kayak gitu. Kalau bahasa Indonesia siapa biasanya? Goris Keraf kayak gitu ya nama-nama yang terkenal tuh. Puisi-puisi Khairil Anwar. Monggo jadi enggak apa-apa Pak. Misalnya 10 atau Terima 5 citasi teratas. kasih.
Terima Iya, kasih, terima sama-sama. kasih. Dari situ bisa dilihat trendingnya biasanya, Pak. Misalnya, mereka akan mirip nanti. 5 citasi teratas ini ternyata paling banyak disitasi karena apa? Mungkin karena dia ini ada teori barunya, atau misalnya semuanya ini tentang digitalisasi. Nah, jadi semua orang kan sekarang pada nulis digitalisasi, jadi semua banyak yang mensitasi beliau. Jadi, enggak apa-apa alasan seperti itu boleh. Loh, memangnya kita bisa ya mencari kenapa ini stasiun terbanyak katakanlah itu bisa ditemukan di mana Bu itu? Ditemukannya itu nanti di trendingnya sih Pak. Jadi kan setelah misalnya 5 Oh, banyak. Setelah kita baca 5 ini kan ternyata mirip semua ya Pak. Nah, jadi kita kan bisa hmm. menyimpulkan sendiri. Nah, itu Oh, bentuk I see. analisis kita di situ. Nggih, ya. Oke. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain. Pak Wayan ini ya sudah sangat jelas kayaknya ini sudah siap submit. Oh, udah siap kalau ketua itu, Bu. Oh iya. Baru baru selesai penelitian kemarin Bu ke sekolah-sekolah. Oh iya, Dapat dapat 2 hari berapa yang lalu, 2 responden? hari. Dapat berapa 600 Bu, responden, Pak? 600 Masya itu. Allah, banyak sekali. Pak, ini buat jurnal apa buat disertasi, Pak? Anu, saya Disertasi anu saya apa namanya? 400 Begitu orang saya loh. minta tolong ke kepala Gimana? sekolah datang, pada merespon. Mereka ingin senang tertarik guru apa wakase ke kurikulumnya itu tertarik semua. Jadi keterlibatan siswa akhirnya banyak. Iya, Alhamdulillah, Pak. Tapi hebat sekali sih, Pak. Saya disertasi aja dulu cuma 400 orang. Ini sampai 600. Udah langsung dikumpul saja, Pak. Itu kan mengisi Oke. link Bu. Dia di link dia. Mm-mm. Jadi anunya di mereka mengisi lewat link. Jadi terkumpul langsung. Iya, benar. Tapi meskipun gitu susah, Pak. Kadang kan karena saya merasakan sendiri kadang udah ngisi, tolong Bapak Ibu responden diisi, tapi ya enggak sampai Pak kalau 600. Semoga lancar Pak ke depannya ya analisisnya. Oke. Amin, amin, amin. Oke, Iya, nah ini keren Pak Wayan. academic phrase bank, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah melihat atau mendengar. Academic phrase bank ini kitab sucinya mahasiswa doktor atau PhD kalau di luar negeri. Kalau di sini bisa dipakai ini karena nggak banyak yang tahu. Nanti saya share buat Bapak Ibu gratis. Ada yang baru ini tahun 2018. Ini saya punya tahun 2014 dari Dr. John Morley. Beliaunya ini dosen di University of Manchester. Gitu. Nah, Bapak John Morley ini apa namanya? Menganalisis ribuan atau bahkan ratusan ribu jurnal yang terbit dan beliau ini merangkum frase-frase atau template kata-kata apa saja yang biasa digunakan di jurnal. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mengalami writer's block atau aduh nggak tahu saya harus mulai dari apa, menulis dari mana, bisa digunakan frase-frase berikut. Dan ini beliau nulisnya lengkap mulai dari cara nulis introduction, literature review, metodologi, results, finding, discussion, sampai conclusion. Nah, ini sampai 73 halaman. Gimana sih Bu contohnya? Contohnya seperti ini. Nah, major section. Introduction itu apa? Contohnya bagaimana? Nah, ini yang paling penting ada di bawah ini. Ting. Jadi, Bapak Ibu tinggal menggunakan ini sebagai template untuk memulai paragraf, memulai kalimat, memulai chapter itu boleh. Misalnya X ini apa? Linguistic is a fundamental property of language learning. Misalnya kayak gitu. Atau in the history of development economics, kan ada yang ini ya kemarin ya, pendidikan sosial budaya. Nah, misalnya financial matters have been thought of a key factor in. Ini baru pendahuluan aja. Banyak sekali yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, misalnya additionally, apa have subscribed to the belief that ini bisa dipakai, misalnya saya kemarin minta pendahuluan cukup 5 paragraf. Nah, tiap paragraf dimulai dari ini satu, satu, satu tuh masih sosok kayaknya Bapak Ibu. Masih sosok banyak karena ada 73 halaman. Jadi silakan ini digunakan. Nah, kalau misalnya merangkum literature, previous studies have reported that. Kalau tulisannya dalam bahasa Indonesia gimana Bu? Tinggal taruh Google Translate aja. Karena ini merupakan bahasa jurnal yang baku. Kayak gitu. Bedanya sama yang tahun 2018 cuma yang 2018 itu lebih navigable.
Jadi tinggal kita klik bisa langsung ke introduction. Ini kan harus scrolling-scrolling dulu. Ini baru pendahuluan Bapak Ibu. Nah, ini baru ke mana ini? Ke kajian pustaka loh. Referring to the literature. Pendahuluan aja udah dikasih 12 halaman. Ini referring to the literature. During the past 30 years, much more information has become available on apa misalnya economics learning atau apa, lengkap dengan cara menulis citasi bagaimana. Kalau misalnya mau menekankan ke apa namanya? Ke konten. Nah, berarti yang ditulis ini. Kalau misalnya mau menekankan ke expert, misalnya beliaunya udah terkenal Bandura gitu. Nah, cara nulisnya kayak gini, reference to single investigation, researcher as sentence subject. Jadi seperti ini tuh ada permainannya ya, nggak semua citasi taruh belakang, kadang sesekali ditaruh di depan kalau orangnya terkenal kayak gitu. Ada juga ini yang berdasarkan tahun. Nah, in 1984, Jones Errol itu ngapain? Nah, ini juga ada juga yang membandingkan. Ini banyak sekali. Sampai cara menulis metodologi juga ada. Nah, silakan Bapak Ibu menggunakan ini untuk memulai tulisannya, menulis paragrafnya nggak apa-apa. Nah, ini contoh metodologi bisa. Qualitative methods offer an effective way of investigating current phenomenon bla 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 kayak gitu. Jadi udah tinggal kayak main puzzle aja ditempel-tempel-tempel. Semoga membantu ya Bapak Ibu ini kitab saktinya gitu. Kalau bisa dipakai ini nanti. Saya carikan yang terbaru. Tapi ini aja kayaknya nggak habis-habis ini kalau mau ditulis semua karena masih banyak. Sampai ke kesimpulan nih. Nanti Bapak Ibu boleh menggunakan panduan ini. Cara menulis tabel, gambar. Biar nggak, terkadang bisa pakai kata illustrates, depicts, figures. Nah, kata-katanya dia sangat kaya sekali. Mantap Oke. ini, mantap sih, mantap. Oke, nanti akan saya share. Boleh kalau mau di-share ke kolega, ke teman-teman dosen, ke mahasiswanya. Saya juga share ini ke mahasiswa, karena kalau tulisan mereka rapi itu kan kita ngoreksinya juga nggak capek ya. Nah, kayak Bapak Ibu ini saya ngoreksinya nggak capek, karena udah ada konten, udah ada ini, kayak gitu. Emang beda, kalau kalau ngajar S3 ini beda, kayak gitu. Udah tinggal jalan aja gitu. Nah, ini cara menulis hasil, udah ada Sangat semua. menghibur, Bunda. Loh, tapi beneran loh, Bu. Saya ndak menghibur saja ini. Oke. Kenapa Bu Mariam kok ke Jakarta ke kementerian? Jangan-jangan ditawarin juga ya, Bu, jadi asisten. Saya bukan siapa-siapa, Bunda. Ada Dipanggil tugas Pak Parto negara. itu, dipanggil Pak Parto itu. Kayak jangan-jangan ditelepon sama Pak Promotor. Promotornya sinten? Pak Fauzan juga. Bukan promotor saya, Prof. Saifuddin. Ditelepon Pak Kebetulan Soekarto ada itu. tugas kantor. Oh gitu lah ya kok. Berke Saya masih di kementerian gitu. Oke. Monggo silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi. Silakan. Ini saya baru nyadar, Bi, ya. Ternyata selama ini saya pakai searching itu kan pakai pakai Google Style, ya. Jadi misalnya saya kan pakai University Governance gitu. Nah, kalau di Google kan pakai quote University Governance kita langsung keluar. Tapi begitu di Scopus beda ya. Jadi memang harus ternyata kalau langsung ke search langsung ke University Governance dengan tanda petik itu saya yang dapat 98. Begitu Oh gitu. saya bagi dua, Mm-mm. University kemudian N Government Mm-mm. itu dapat 11.000. Waduh. Wow, Saran saya denger aku. lebih baik pakai yang tanda petik aja, Pak. Tanda petik aja ya, oh ya. Ya, Karena oke dia oke. itu sudah jelas University Governance. Kalau Hmm. pakai N, nanti itu berbagai macam yang dari visi pemerintahan itu ikut masuk. Nah, biasanya Ada kayak gitu, Pak. 11.000. Gitu. Iya ya, oke oke oke. Kalau itu mau dipakai pura-pura untuk mengerjakan metodologi, nggak apa-apa, Pak. Jadi University and Governance kan sebelas Oh iya ribu. iya betul betul. Setelah itu I refine the keywords. Nah, diceritakan kan saya merevisi keywords. Boleh, Pak, nggak apa-apa. Gitu bisa. Iya, jangan, iya kalau pakai N gitu jadinya. Pakai tanda petik mawon, Pak Parto. Nggih. Oke. Monggo, yang lainnya sudah kayaknya udah nggak sabar untuk mengerjakan hasil dan pembahasan ini ya, Bapak Ibu ya. Boleh tanya kembali, Bu ya? Boleh, Pak Odi.
Baik, mau tanya, kita kan selain cari di Scopus kan kita juga pakai Harzing gitu ya, Bu Ria ya. Oh iya, Harzing, iya. Di Harzing itu kan kita biasanya nyari, kalau saya sih Harzing itu dipakai hanya untuk nyari di Google Scholar, untuk Google Scholar-nya. Hmm. Nah, kalau Scopus lebih enak memang kalau punya akun Scopusnya, langsung ke akunnya. Nah, pada saat saya mencari Google Scholar dan mau melebarkan atau membuat hasilnya lebih banyak, katakanlah 200 bahkan 500 atau 1000. Nah, setelah Hmm. 100 itu kok muncul ini ya, seperti halnya kita harus diminta untuk klik CAPTCHA dan lain-lain gitu. Itu kenapa ya, Bu? Di mana itu Pak? Di Scopus apa Harzing Pak? Di Harzing, di Harzing. Harzing itu saya jarang menggunakan Harzing sih Pak. Oke. Sebentar ini kok error. Karena dia ini harus eh itu masuk ke apa tuh namanya Pak? Aktivitas mencurigakan itu loh Pak. Jadi Iya betul, betul. ketika kita Ya, generate data terlalu banyak, saya malesnya betul. Harzing itu emang agak rewel. Jadi ketika Iya, kita betul. ulang lagi, akhirnya lama-lama kita kayak verify you are human. Nah, kayak Iya, gitu. betul. Sebenarnya Iya nggak itu. apa-apa sih Pak, pakai aja. Ya sebenarnya ya nggak apa-apa. Tapi mentok itu 100 akhirnya, Bu dia. Oh gitu. Mungkin karena Iya, ya itu ya Pak ya udah generate data berkali-kali itu kali ya betul. Pak. Iya, dicurigai sebagai teroris, Mm-mm. Pak. Gitu. Ngapain ya Pak teroris buka-buka jurnal itu Pak? Kok nganggur? Jurnal Oke. ngebom ya. Lah iya. Oke. Kalau misalnya mau dijelaskan di scope and limitation ya enggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau cukup pakai Scopus saja terus enggak pakai Harzing ya. Karena itu pun menurut saya Google Scholar tuh kan kalau enggak dibatasi dia bisa sampai ratusan ribu gitu loh Pak. Dan itu kan capek sendiri kita mau memfilter. Makanya menggunakannya bersamaan itu. Google pun juga gitu saya rasa enggak cuma Harzing. Kalau terlalu sering kita search-nya lama-lama dia juga minta verify juga begitu. Betul. Gitu. Ya, terima kasih, Bu Ria. Ya, sami-sami. Oke. Monggo Bapak Ibu, masih ada waktu ini kita. Ya, Bapak yang lain tuh, Bu Eka itu, Pak Asrofi barang nggak pernah terdengar Ya, suaranya. Rek. sepi ya. Oke. Sudah aman kayaknya Pak Parto itu. Dua Men, orang sudah selesai itu, Pak. iya, diam-diam sudah selesai. Mendeley aman Bapak Ibu, Mendeleynya. Aman. Oh Sementara ya aman, sudah. Bun. Oh ya sudah kalau gitu. Tapi Akun rata-rata semua pakai Mendeley ya. Iya, iya. benar, Bunda. Cari-cari. Akun Scopusnya bisa semua ya, teman-teman ya. Ini kalau ada Pak Odi ini iHub. senang saya ini. Saya yang minta Saya bantuan Pak nyoba Odi. saya hub Akun kemarin, Scopusnya yang masih alhamdulillah. bingung Mas Udi. Akun Pak Odi Scopus siap bantu ya Pak Odi. ya nanti di luar perkuliahan saja biar ini Oh, nggak oh, mengganggu. bayarnya beda, bayarnya. Rek. Oh enggak Pak. Maksud saya daripada mengganggu perkuliahan kalau berkenan di sini ya enggak apa-apa saya coba. Oke. Karena Ya Scopus nanti, saya ini nanti maksudnya kan beda antara pengajar dan mahasiswa. Nah, saya takutnya masalah yang Bapak Ibu hadapi itu di Scopus saya enggak muncul. Jadi, dan saya enggak expert-expert amat juga yang banget kalau masalah digital. Jadi kadang kalau ada masalah dengan akun mahasiswa ini Pak Parto sudah hafal kayaknya nanya ke ICT aja kayaknya saya nggak ngerti. Ya kalau Makanya di ya solusinya begitu. Tapi kalau Pak Odi bisa Ya, bantunya ada Pak alhamdulillah. Odi sini aman. Oh ya sudah. Oke. ya Atau gini baik. aja ya Bapak Ibu, ini mungkin karena daripada mengganggu waktunya Pak Odi, monggo saya live saja, Bapak Ibu boleh menggunakan Nah, mungkin begitu, nggak sungkan. ya gitu aja. Gimana Pak Odi? Loh, Gas, Setuju, Pak Adi, gas. nanti saya setuju. baru ngajar lagi 3:30. Monggo Zoom-nya Bapak Ibu gunakan sampai jam 3 atau Tiga. 3:30 Oke. boleh Ya. sama Pak Odi Ya Makasih, Bu. gitu ya. Bunda. Oh, Oke, Nggak kita apa-apa. diskusi. ya Baik sudah Bu. kalau gitu Ya. saya ini lagi saya tekankan sekali lagi nggih Bapak Ibu. Nanti silahkan dilengkapi sampai hasil dan pembahasan. Tadi akan saya kirim juga PowerPoint-nya, cara mengerjakan hasil pembahasan. Dan untuk contoh-contoh SLR-nya ada di WhatsApp grup yang saya kirim. Itu nanti Sama yang Freeze dikumpulkan. Bank tadi, Bu. Apa Freeze Bank? Ribon, Pak? Yang buku tadi yang terakhir, itu juga di-share. Oh ya belum, Pak. Ya, sebentar lagi ya, Pak. Habis ini, nanti setelah keluar dari WhatsApp grup. Karena komputer saya ini kayaknya sudah minta
minta temen kayaknya ini kalau nyala semua kayak kemarin ya, tahu-tahu saya terlog out. Jadi ini WhatsApp-nya saya matikan dulu. Nggak seperti itu. Lalu untuk UTS-nya minggu depan, saya harap Bapak Ibu mengumpulkan draft yang full mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan dan daftar pustaka itu dikumpulkan maksimal 10 November. Saya kasih karena UTS-nya kan sampai tanggal 9, tapi khusus Bapak Ibu sampai tanggal 10 enggak apa-apa. Tapi tetap akan saya koreksi, satu koreksiannya saya kembalikan dan bisa dibahas bersama Prof. Ribut. Insya Allah kita pertemuan lagi jadinya pada tanggal Jumat depannya lagi ya, 2 minggu. Sebentar, mana ini Tanggal tanggal? 16. Iya, tanggal 15 November, insya Allah kita akan membahas cara submit ke jurnal internasional. Seperti itu, nggak? Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Bentar. Tanggal tanggal 13 November apa oke untuk pengumpulan tugasnya? Enggak apa-apa, wes tak diskon lagi. Oke. Oke. Iya, beneran ini Siap. saya paham maksudnya kayak kalau ngajar anak-anak itu kan ya mahasiswa gitu ya. Tapi kan kita ini sama-sama ngajar gitu loh dan UTS dan Ya, segala macam. ya Enggak apa-apa Bapak Ibu, pasti saya usahakan selesai mengoreksi dalam waktu 2 hari. UTS-nya dikumpulkan maksimal tanggal 13 November. 13. Karena Ya, permintaan saya juga agak banyak ya dari pendahuluan sampai kesimpulan. Jadi saya harap dengan waktu yang sepanjang itu bisa lebih bagus, lebih lengkap dari awal sampai akhir begitu, oke? Sebentar, Siap, berarti siap. itu katakanlah 10 jurnal itu sudah Bunda Ria diberikan, izin Bu, ya? bertanya, Bunda. Sebentar, yang mana ini? Bu Eka dulu, Pak Oh, Bu Parto? Eka dulu, Bu Eka Oh, Bu dulu. Eka, monggo Bu Eka gimana? Oke, untuk daftar pustaka itu ada minimal berapa atau minimal harus ada Skopus atau Pripun? Oke, kalau minimal saya ngikut kampus nggih Bu, biasanya kalau jurnal tuh 30 minimal. Ya, enteng lah Bapak Ibu 30, ini 80 aja dapat kok gitu kan. Minimal 30, kalau Scopus dan tidak Scopus tidak membatasi, tapi yang jelas jumlah jurnal harus lebih banyak daripada buku. Jadi 80%, 20%, seperti biasa lah. Normal gitu aja Bu Eka. Oke, siap, Bunda. Oke. Monggo Pak Parto pripun? Ya, berarti tanggal 13 itu kita sudah menganalisa yang 10 jurnal, kata-kata 15 jurnal itu. Nggih. Jadi yang tanggal Oh. 13 itu dikumpulkan sudah dalam bentuk jadi manuskrip, naskah, jurnal seperti itu. Enggak sempurna, enggak apa-apa. Nanti Ya. akan Itu tetap tadi di... berapa kata itu saya lupa. Oh, yang berapa kata? Maksimal 10.000 kata, Pak. 10.000. Yang Minimal kemarin tadi 6.000. sampaikan. Oke, Ya, ya. minimal 6.000. Ada yang 4.000 boleh. Cuma setahu saya kalau Scopus tuh 6.000. Kalau Sinta 4.000 boleh gitu. Jadi monggo Bapak Ibu dikira-kira ya. Nggih pun saya serahkan ke Pak Odi nggih. Siap Pak Odi? Pak Odi nanti kalau ke Malang tak belikan ayam geprek. Asik. Nggih pun oke. Matur nuwun sangat Bapak Ibu. Nanti saya share Google Drive-nya Terus, di tanggal 13 November. Makasih, Bunda. Jadi sami-sami Kasih. saya live mawon, silahkan digunakan Zoom-nya sampai jam 3.30, kasih. enggak apa-apa. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak dosen, lanjut. Ya, Bu dosen. Sama-sama dosen. Ya. Ini Bapak Yang belum aktif Scopus. Saya belum, teman. Saya Bisa belum. share screen Pak Yanto biar kita lihat semua Mas Yanto kasusnya, Pak bisa Yanto. share screen aja. Tapi akun emailnya sudah ada ya, Mas? Saya lagi di jalan ini, di luar ini. Mungkin sambil menyimak saja. Kalau akun email kampus UMM sudah ada, hanya Ya, tinggal coba. aktifasi aja itu nanti. Punya Bu Ika sudah, punya Bu Nikmah kayaknya sudah tadi malam sudah telepon saya. Punya Pak Fitri, aman ya Pak? Ini saya coba lagi buka ini nih. Di emailnya sudah ketemu ya Pak? Di
Sudah. Recording in progress. Saya coba pakai laptop yang satu. Ya, tinggal kalau bisa di share screen aja, Pak. Karena kalau nggak aktif, Scopusnya tidak bisa nyari untuk ini, untuk ngerjakan SLA sama Prismanya itu. Iya, saya juga Mas Odi nggak bisa. Tuh, belum bisa ya, Bu Nikmah? Belum. Nah, Bu Nikmah, coba di share screen lagi. Oke, saya coba ya. Ya, kan akunnya sudah ada. Sebentar Mas Odi, Bisa? saya lagi di lift mati lampu. Tiba-tiba mati lampu ya. Atau Pak Fitri dulu, Pak Fitri dulu. Siap. Aduh, bentar. Aduh, bisa gelap-gelapan begitu. Pas pula di lift, aduh. Subhanallah. Kenapa bola ini sih Bina? Pak Fitri ke edit profil tuh. Kelihatan nggak nih? Iya, sudah Pak. Ini mau ngelihat apa ya? Mas Odi masih termu itu. Saya mau lihat akunnya. Ya, Yuk. diedit profilnya, Pak. Diklik Oh. di edit profil warna hijau Pak Fitri. Yang tombolnya warna hijau dekat SINK, dekat EKTP itu. Sabar. Ya, 3 warna itu loh, Pak. Ada kotak-kotak ketiga. Pak Fitri mati. Sabar. Ini maklum sudah tua. Bingung. Belum ya tuan Mas Odi ya. Kalau sama Mas Odi. Pak, umur itu sekedar angka, semangat harus tetap muda. Ya, yang muda kalah gitu. Apa itu? Kayaknya curhat Bu Mariam. Iya toh, kalau nggak ada yang ngakuin muda, kita harus semangat muda gitu Apa aja. kabar proposal Bu Mariam? Revisi banyak. Saya besok nggak masuk, nggak selesai revisi. Acek. Rumusan masalahku wis diopok-opok ganti siji meneh, ikut saja maunya profesor. Pak Siapa Odi, promotor saya itu, mau Mariam? tanya. Ya, Pak Promotornya Wayan. siapa? Itu yang tugas itu. Oh ini Pak Fitri dulu, Pak Fitri. Bu Nikmah, Ya, browser Mas yang Odi. belum pernah Ya, buka browser yang belum pernah dipakai untuk buka Scopus ya. buka yang apa? Buka browser yang mana Buka. Mas Odi? Buka browser yang belum pernah dipakai untuk buka Scopus ini. Ini pakai apa? Chrome ya? Iya. Buka Firefox coba. Oh. Sebentar ya. Bentar, Mas. Pak Wayan tadi tanya apa Pak Wayan? Tugas kita yang tanggal 13 nanti itu di slide apa? Kan dia diminta yang lengkap itu. Sudah termasuk analisisnya yang menggunakan prismanya itu dimasukkan ke dalam ya. Ya betul Pak. Jadi mulai awal sampai daftar pustaka katanya. Kalau Pak Wayan kan nggak pakai Prisma, Pak Wayan kan pakai. Pak Wayan Iya, pakai. kalau itu yang saya mau tanya. Kan saya ini penelitian kuantitatif. Iya, nggak pakai Prisma.
Berarti datanya Pak Wayan disajikan. Oh iya, berarti data yang saya kumpul kemarin itu itu disajikan ya Pak? Betul. Siap, itu maksud saya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Berarti ya tinggal berarti saya konsentrasi menganalisis data yang didapat kemarin itu ya Pak ya. Betul, lanjut Pak. Gas. Oke, mohon dokumennya Pak Suparto. Ujiannya Mas Odi coba. Ya, monggo Pak Yang ini Fikri. ya. Ya, yang edit profile Pak. Profil. Ya. Ya, Nah, terus sampean ganti passwordnya. ini ya. Ya, ganti 8 digit ya Pak. Izin live dulu ya teman-teman. Ya, Kalau pakai yang ini enggak? pakai angka aja Pak. Itu harus angka dan minimal 8 Angka ya. angka. Ya, terus Ya, sama Pak. Diulangi Pak. Diingat-ingat ya Pak, passwordnya itu ya Pak. ya, ya. Oke, disimpan Pak. Oke. Browser ini sudah pernah dipakai buka Scopus enggak Pak? Belum pernah, belum pernah. Oke, buka browser baru Pak. Apa browser baru? Apa tab baru Pak? Tanda plus ya. Masuk ke Ya. Gmail Pak. Gmail.com. Ini ya. Ya. Oke, next Pak. Masukkan passwordnya yang barusan Pak. Next. Ya. Oke. Nah, ini sudah pernah daftar ya Pak? Scopusnya Pak. Minggu lalu kayaknya. Harusnya buka browser lain aja Pak. Ini pakai Chrome, buka Firefox aja coba Pak. Jangan di sini Pak, tidak bisa ini. Kalau salah langkah. Atau coba Pak Fitri login dulu Pak. Bisa nggak kalau login di sini? Tampilannya saya mau ngecek dulu Pak. Yang mana tuh, Pak? Buka yang baru, yang new tab Pak. Buka Scopus Pak di situ Pak. Enter Pak, enter aja Pak. Scopusnya nggak aktif. Jadi ada salah langkah. Eh, Mas Odi, bisa itu Ya Pak. siapa Pak? Ini Pak Fitri ya? Ya, ya. Pak Fitri log out dulu di pojok kanan atas yang namanya Pak Fitri. Coba scroll ke atas dulu. Ini ya. Bukan yang itu. Bukan Pak. Yang Pak ya itu yang F, Yang yang F. besar. Klik log sign out. Ini ya. Ya, diklik itu terus masuk lagi nanti, sabar. Sabar, masih proses. Oke, baru sign in lagi Bapak. Iya. Saya Sini. kemarin kayak gitu sih. Iya, sign in lagi nanti pakai organization. Scroll ke bawah Bapak. Ada sign in, nggak ada pilihan sign in organization ya? Kemarin sudah Bentar. dicoba. Dicoba sama beberapa teman nggak bisa itu. Gitu Oke, ya. nanti saya coba pelajari dulu dengan teman-teman di sini. Sama Pak Nanti Yanto harusnya tadi. nanti ada sign in organization, terus kayak yang saya share di grup itu ada pilihan untuk ngeklik yang dikirim ke email yang webmail itu, gitu. Harusnya. Ya. Ya, karena juga pada saat daftar itu, dia lupa ngeklik link direct Scopus yang di email tuh loh, Pak. Oh, ya. Oh gitu. Makanya Namanya dia apa, link? makanya saya minta untuk kalau nggak bisa, biasanya dia minta daftar lagi, tapi harus pakai browser lain. Oh, Oh ya. berarti Baru Mbak setelah Fitri. itu,
nanti kan Oke, akan oke. terkirim lagi email ke email itu. Nah, itu yang diklik di emailnya UMR. Iya. Ya, makasih Mas Ode. Nanti saya coba Ya, dengan teman di sini. oke. Ya, Pak. Nanti kalau enggak yang agak kesulitan, biar saya apa namanya? Saya coba bantu aktifkan, kirim aja emailnya ke saya. Kayaknya gitu aja lah Mas Nah, Odi. Dari kemarin kan saya nanti nggak biar punya, saya diganti. nggak bisa. Serius. Oke, boleh. Ya. Nanti saya Mbak, kirim ya email besok, saya Mas. Mbak Mariam besok masuk ya? Saya nggak masuk besok. Belum Saya selesai. insya Allah masuk. Sudah selesai sih urusan di kementerian, tinggal mendampingi suami. Besok Hah? kuliah dulu pagi, baru jam 10 jalan. Izin Bapak Ibu, yang tadi dijelaskan sama Bunda Ria itu berarti yang kita batasi itu harus 20 ini ya, minimal 20 10. apa jurnal yang harus kita bahas gitu ya 10 lah berarti. minimal. 10. Oh, 10. 10 bisa. 10 bisa. Oh, oke. Siap. Berarti kalau aku punya yang di Scopus sudah 3, tinggal ditambah 7 dari ini ya, dari Google Scholar-nya gitu ya. Iya. Melun, preteli satu-satu masalahnya. Makasih. Ya. Ya biar nanti Bu Nikmah WA ke saya emailnya ya, nanti saya Baik. bantu aktifkan ya. Oke, Mas Odi minta tolong. Oke. Saya lagi di jalan lagi nih mau ke kampus. Ya, Tadi ada lokakarya PPG yang prajabatan lagi. Makanya boleh, mantap. Oke, ya. makasih. Saya izin live ya. Tapi Mas Odi Google Scholar itu nggak bisa kedeteksi publish on Paris itu 200 ya, hanya 100 ya kalau Google Scholar ya. Saya biasanya 100, nggak bisa lebih 100 karena terdeteksi itu. Apa namanya, mencurigakan itu. Dia minta konfirmasi terus. Nggak selesai-selesai. Kalau Scopus kan mau buat di publish on Paris bisa 200, tapi Google Scholar kok nggak bisa ya? Sedangkan di data Bu Ria itu ada 400 sekian, 417 dari publish on Paris. Iya, karena kita sudah ngeceknya berkali-kali. Kalau pakai Arzing ya. Heeh. Hmm. Itu solusinya kayak mana ya Mas Odi? Mbak Saya Siti belum Maria itu nemu kayak mana tuh, solusi. Mbak? Atau kalau Bu Maria punya Iya. solusi. Kalau Aduh. untuk di Google Scholar saya belum pernah nyoba Bunda Nikmah. Jadi kemarin karena diajarnya di Scopus, saya fokus di Scopus dulu begitu. Terus apalagi saya cuma dapat astaga di Scopus cuma 3 nih gimana gitu. Cuma saya Masa kerjakan aja 3, dulu. Bu? Negara 3. Jadi ketika saya menggunakan coaching kompetensi models or kalau namanya kompetensi itu kan bisa tulisannya kompetensi, bisa kompetensis gitu ya. Bisa models gitu. Hanya 3 yang kebaca. Kemudian harusnya kan saya itu kan menyoroti model kompetensi coaching yang berimbas ke peningkatan kinerja guru. Ketika saya tambah kata N, the teacher performance 0 hasilnya, resultnya. Jadi tidak ada yang mengarah ke peningkatan kinerja guru. Jadi rata-rata model kompetensi coaching itu bukan di dunia pendidikan gitu loh. Yaitu sebenarnya yang tadi dijelasin sama Bunda Ria bagus novelnya, cuma nanti saya cari literaturnya yang jungkir balik. Nggak tahu deh nanti arahnya kemana sih, merenung lagi. Mbak, kalau Nikma itu kan pakai publish on Paris, kalau 3 kata kuncinya nggak kedeteksi ke Scopus ya. Maksudnya kan Nikma buat itu di publish on Paris itu ada local wisdom nih kan, karakter building sama yang folklore. Dia nggak bisa ya, nggak terbaca. Tapi kalau Nikma buat dari Google Scholar dengan kata kunci yang 3 itu juga, umpamanya kearifan lokal, pendidikan karakter, sama cerita rakyat bisa. Masalahnya di mana ya, Mbak ya? Tadi diulang Ibu. Nah ini Mbak, kalau Nikma Udah, buat dari publish on Paris kan Mbak, terus Nikma buat itu kan dari Scopus. Dia cari dari Scopus itu Nikma buat 3 kata kuncinya. Tapi dia nggak kedeteksi, nggak keluar nilainya. Nikma buat local wisdom, folklore sama karakter building. Tapi kalau cuma 1 bisa. Tapi kalau di Google Scholar tuh Mbak, Nikma cari kan pakai publish on Paris dengan 3 kata kuncinya bisa sekaligus. Itu masalahnya di mana Mbak? Apa buatnya apa gimana ya? Fokus ini. Pakai kalimat hubungnya apa? Or atau N kemarin? Koma sih. Bukan koma. Jadi ketika kita menggunakan 1 kata kunci itu kan di antara tanda petik. Ketika nanti maunya
hal lain yang setara dengan itu menggunakan or. Kemudian dia tanda petik lagi. Kalau maunya nanti dia berpengaruh di variabel lain ditambah dengan n. Jadi kayak misalnya saya kan seharusnya penelitian saya itu menyoroti tentang model kompetensi coaching, itu yang imbasnya nanti ke peningkatan kinerja guru. Harusnya kan coaching kompetensi model and teacher performance gitu. Nah, tapi kalau saya tambahkan and teacher performance itu 0, 0 hasilnya. Jadi saya hanya mendapatkan model kompetensi coachingnya. Itu yang saya tanyakan ke Bunda Ria tadi. Nah, arahannya beliau tadi saya harus ke explore lagi ke Google Scholar yang akan saya coba. Itu Mbak Nima. Oh, Jadi berarti salah di ikuti situ ya, karena yang ikuti Bapak ini diploma ya. base database-nya keywordnya itu pakai yang minggu kemarin tuh, yang pakai tanda petik di antaranya pakai or kalau dia setara or, kalau berpengaruh ke variabel dependent independent berarti pakai n gitu. Oke, berarti salah di situ. Nanti saya tanya lagi ya, Mbak ya. Kurang paham. Soalnya kan persentasenya saya Saya nggak juga. dapat jadinya. Udah dapat ini kan per tahun. Mm-mm. Dari tahun 2004 gitu kan. Tapi ini cari persentasenya kayak mana? Kok jadi nggak bisa kayak gitu. Ya udahlah. Nanti saya coba lagi ya, Mbak ya. Minta tolong Ya nanti saya juga saya cari. belajar juga sih. Baru sekali ini juga. Iya, sama-sama sih. Semangat. Ya. Mas Odi minta tolong nanti email saya, Mas Odi ya. Ya, Coba di kirim Japri nanti. aja, Mbak. Ya, aku nggak bisa ya. Padahal 2 akun, satu yang dari kampus ini kan, tapi dia kan nggak kedeteksi ke Scopus, harus tersendiri Nggak kan. bisa, nggak semua kan. Nanti saya kirim Mbak. Oke, nanti di Japri aja. Oke, Ke Mas. saya tak ke Bu Mariam, nggak apa-apa. Oh, Mas Odi lah, aku mah Oh, Mas Odi dulu, amatir, kalau bahaya akun ini. menyesatkan orang. Ke Mas Odi aja, Mbak Dima. Iya, kalau masalah akunnya sama Mas Odi. Nanti kalau belajarnya juga sama Mas Odi sama Mbak Siti. Karena Mana banyak kita Ya. yang ajak kelompok, saya tertinggal. senang. Nanti kita jimet. Ayo. Ayo, Oke, ayo. ya, makasih. Yuk, dadah semua. Ya, Semangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Makasih, makasih. Ya, Mbak. Ya, Pak.